warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, langsung saja. Di sini kita bersama dengan Bapak Iwan selaku keturunan raja dari salah satu keturunan raja dari kerajaan di Kabupaten Karimun, yang dimana sejarah lengkap kerajaan yang ada di Kabupaten Karimun, sejarah kerajaan terbesar yang ada di Kabupaten Karimun akan dijelaskan oleh beliau. Oke, langsung saja kepada Bapak Iwan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, sejak kapan berdirinya kerajaan Melayu di Karimun? Baik. Kerajaan Melayu Kepulauan Riau yang berpusat di Pulau Penyengat bermula pertama dari kerajaan Majapahit. Dari Majapahit ke Sriwijaya, dari Sriwijaya sampai kepada Pulau Tumasik atau di Singapura. Itu raja yang pertama itu adalah Hindu yang bernama Maheswara, Parameswara. Parameswara ini adalah dia masuk Islam oleh karena dia dijumpakan oleh dalam mimpi itu berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Itulah menjadi nanti Raja Melaka. Dialah raja Hindu pertama yang masuk Islam. Jadi pertama dia berdomisili di Pulau Tumasik, Singapura. Pulau Tumasik itu namanya dulu bukan Pulau Tumasik, nama pertamanya adalah Pulau Kemiri. Kemudian dia pindah ke Malaka. Dari Malaka ini belum ada kerajaan, mereka berdagang hingga terjadilah bandar pasar Malaka itu sangat besar. Maka inilah jadi pengangkatan seorang sultan atau raja di Malaka. Pertama adalah kalau dikatakan tadi adalah Parameswara yang bergelar namanya, bisa tambah lagi ya? Iya Pak. Jadi Raja Melaka pertama itulah. Ya. Jadi pada saat Melaka itu memutuskan menjadi bandar perdagangan, maka ketika pemerintahan kita itu diangkatlah beliau menjadi sultan. Kemudian setelah itu berkembang bahwa dari kerajaan Melaka lalu dari menjadi kerajaan Johor. Ya. Dari kerajaan Johor itu menjadi kerajaan Johor Riau. Dari Johor Riau menjadi Riau Lingga. Ya, ini ada kata sekilas tentang urutan-urutan daripada peradaban pemerintahan yang disebut dalam bahasa Arab dengan pentakdiran. Jadi terakhir adalah kerajaan Riau Lingga yang dipimpin oleh beberapa sultan. Sultan ini keturunannya pertama dikatakan dari Raja Bugis. Raja Bugis itu pertama adalah namanya Lamadussalat. Ini Raja Bugis pertama yang masuk Islam. Setelah Lamadussalat, maka anaknya yang bernama lagi Tenribung Daeng Rilaka. Dari Tenribung Daeng Rilaka ini lahirlah anaknya yang bernama Daeng Telak. Anaknya 5, Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Manambur, Daeng Telak, Daeng Pemasik, 5 beradik ini. Mereka adalah pahlawan dari kerajaan Luwuk Bugis sejaman dengan Sultan Hasanuddin. Ya. Jadi percampuran antara Melayu dan Bugis, rajanya adalah Hindu dari Bugis, permaisurinya dari Melayu. Maka nikahlah Tengku Mandak dengan Raja bersama Daeng Telak. Maka lahirlah anaknya yang bernama Raja Haji Fisabilillah. Pernah dengar? Pahlawan nasional. Saya keturunan ke-9. Dari sinilah mulainya kita bakal kerajaan Riau Lingga sampai ke Malaysia. Kemudian terjadinya peperangan karena Riau ini adalah daerah rebutan, baik itu Belanda maupun Inggris. Sebab daerah Kepri ini daerah yang sangat kaya dengan sumber alam. Maka orang tahu bahwa Aceh itu bergelar Serambi Mekah, kan? Iya. Tapi orang lupa bahwa Riau Kepulauan ini ada gelar juga. Gelarnya adalah dapurnya Mekah. Kalau Anda duduk di Serambi, dari mana datang makan dan minum? Tentu dari Dapur. Maka berbondong-bondonglah orang datang ke Karimun mencari dapur.
Iya, iya. Maka terjadilah perebutan kekuasaan antara Belanda dengan Inggris. Maka di Riau, kerajaan itu yang dipimpin oleh Sultan Jafar itu di bawah naungan Belanda. Tengku Husein yang di Singapura di bawah Inggris. Maka terjadilah perang untuk merebut kekuasaan. Iya. Jadi sampai hari ini kita melihat sibuknya dengan masalah company itu kan perusahaan. Iya, betul. Dan makanya itu POC, Perimeter Ocean Industrial Company. Jadi company itu perusahaan. Ini baru kenapa? Saya ini daerah istimewa, strategis. Karena di sini adanya timah, barang tambang, ada granit. Iya. Kalau tumbuh perkebunan, adanya gambir, adanya lada hitam, adanya pinang. Maka dari kerajaan Pulau Penyengat, Sultan Abdurrahman Al-Mu'azzam Shah mengutus 2 orang untuk survei ke Karimun bahwa akan dibangun suatu pemerintah di sini. Maka diputuslah 2 beradik tadi. Pertama Raja Abdullah, kedua Raja Ali Haji Pengarang 12. Oleh karena masih ada keperluan di kerajaan, maka Raja Ali Haji tarik ke sana, kembali ke Pulau Penyengat, Sri Prasakti. Raja Abdullah yang ditunjuk sebagai Amir pertama pemerintahan pertama di Karimun. Amir itu istilah dalam bahasa Arab, artinya penguasa. Sebenarnya kepanjangan itu Amirul Mukminin. Jadi Amir mengurus pemerintahan secara zahir, ya. Mukminin mengurus kerohanian umat. Maka Raja Abdullah diangkat menjadi Amir Karimun pertama. Maka didirikanlah Masjid Al-Mubarak pada tahun 1825. Itulah simbol Karimun itu adalah dengan Masjid Al-Mubarak. Al-Mubarak. Artinya barakah. Jadi Karimun itu kota barakah sebenarnya. Jadi orang Karimun sudah Islam sejak 1825. Kita sama agama baru di Karimun. Jadi dengan terbentuknya pemerintahan pertama, karena Karimun daerah khusus penunjukan langsung dari Sultan. Jadi ditunjuk, maka dia lah pertama. Sebagai tanggung jawab moral sebagai Amirul Mukminin, maka dibangunlah Masjid Al-Mubarak. Dia tak mau bahwa masyarakatnya itu ada agama lain. Itulah yang menjadi slogan peperangan bahwa Raja Haji Fisabilillah dia menentang Belanda. Dia tak mau daerahnya dijajah oleh orang asing. Dan akidah dan sukunya lebih kuat. Maka ini definisi daripada perjuangan. Maka Karimun khususnya itu satu amir pertama Raja. Inilah amir pertama. Pada saat dia diangkat menjadi amir ini, dia membangun masjid Al-Mubarak. Dalam proses pembangunan itu dia mengajarkan haji. Maka dia wafat di Taif. Sedangkan pembangunan ini belum selesai. Maka diangkatlah anaknya menjadi amir kedua. Amir kedua anaknya yang bernama Raja Ishak. Nanti kalian bisa ambil itu dia punya situs kuburan di Masjid Al-Mubarak. Ini Raja Ishak ini adalah amir kedua. Wafatnya Raja Ishak diganti oleh adiknya namanya Raja Sulaiman. Ada ketiga yang bergelar Raja Haji Kutu Tinggi. Wafat Raja Sulaiman maka diganti oleh anak keponakannya bernama Raja Utsman Abdullah. Nah, amir keempat. Ini amir keempat ini amir terakhir. Dia wafat tahun 56 dan merdeka. Ya, maka setelah itu tidak ada lagi namanya amir-amir yang bawa kerajaan lagi karena kita sudah menjadi republik. Kesimpulannya, seluruh kerajaan Islam Nusantara itu semuanya padanya Islam. Maka mereka lah yang bersatu untuk melahirkan republik. Itulah, jadi yang melahirkan itu ibu atau bapak? Makanya itu dikatakan ibu pertiwi. Ya, jadi peradaban Islamnya Karimun sudah jadi ikon Masjid Mubarak itu bahwa sudah mulainya peradaban Islam. Masjid Mubarak ini seluruh yang di Pulau Karimun ini semua sholatnya tuh tiga itu.
Jadi pelabuhan pertama di Karimun di depan Masjid Al-Mubarak. Nah, itu semuanya batu-batunya semua banyak dari Pulau Penyengat. Jadi proses pemerintahan itu dari awal sampai hari ini berdiri pemerintahan itu adalah lebih kurang 500 tahun. Sampainya terbentuk Kabupaten Karimun. Jadi amir-amir ini adalah istilahnya ini katakan rajanya orang Islam. Dia penguasa. Dan sejarah ini banyak orang tak tahu. Jadi untuk menghilangkan daripada persepsi masyarakat bahwa Karimun itu daripada bahasa Karim dan Maimun itu salah. Karimun itu berasal daripada Karim jamak Nun. Jadi kata Karim, arti Karimun itu apa? Kemuliaan. Yang mulianya orang Karimun ini dia menerima siapa dia datang. Tak peduli tak bangsa mana, suku mana, agama apa dia terima. Kita dikatakan toleransi orang Karimun dalam beragama. Dia tak mandang ras dengan syarat, tapi jangan dia dilecehkan. Dah tak? Ya. Nah, maka dari situlah mulai. Makanya zaman mulai dibangun itu di Karimun tidak ada kenal buya, tidak ada kenal kiai, tidak ada kenal ustaz. Yang ada mursid sehingga di bawah itu. Paham tak? Mursid inilah diambil dari kata bahasa Khulafa'ur Rasyidin. Rasyidin itu dikata irsyad atau mursid. Artinya apakah itu petunjuk sebagai pembimbing, ini dikatakan amir, Amirul Mukminin. Jadi amir itu yang mengurus pemerintahan secara zahiriah, duniawi, dan mukminin ukhra beraspek ukhrawi. Ya belum? Ya. Nah, jadi sebenarnya kita di Karimun ini kita sebenarnya di dalam naungan nama siapa? Karim, nama siapa Karim? Jadi Masjid Baitul Karim itu nomor 2. Pertama Al-Mubarak. Jadi masjid besar di Kepri ini pertama di Pulau Penyengat, kedua di Pulau Buru, ketiga baru di Mubarak. Jadi nanti kalau ke masjid tengok dekat mimbar itu 1301 Hijriah itu sudah siap. Saya mengambil proses kejadian itu lebih kurang 5 tahun ke bawah sampai jadi lebih kurang 150 tahun kita orang Karimun dah Islam. Tidak ada paham ni, tidak ada paham ni, tak ada. Ketika itu kita banyak diisi di Karimun oleh alim-alim ulama. Alim ulama dari Jawa mau ke Melaka, dibantai ombak, nak ribut, dia berhenti, berlabuh, habis air. Di Pulau Karimun dia berlabuh. Waktu dia mau sholat subuh, dia menampak di Gunung Karimun cahaya yang dia berdoa, ya Karim. Sekarang kalau namanya Karim ini bahasa Arab atau bahasa lain? Berarti Islam. Oke? Ya. Mubarak itu bahasa Arab atau bahasa lain? Bahasa Islam. Arab. Yang memimpin Abdullah itu nama orang Islam atau bukan? Islam. Jadi Karimun sebenarnya identik dengan kalau aspek budayanya, ini kan katanya Melayu identik dengan Islam. Melayu itu bukan M-E-L-A-Y-U, bukan. Melayu itu nih, mim, lam, ya, wow. Arab tak? Arab. Itulah identik dengan Islam. Banyak orang mengaku Melayu belum tentu diakui Melayu. Banyak orang mengaku Islam belum tentu diakui. Banyak aku ngaku kan, tapi belum tentu di. Jelas. Ini sekilas daripada pemerintahan, dari proses agama. Tidak di sini terjadi perang. Makanya ulang tahun Kabupaten Karimun orang mengambil jadi tahun 1999. Itu bukan itu artinya hari perubahan status administrasi dari kecamatan ke kabupaten menjadi kabupaten. Tapi bukan awalnya pemerintahan. Kalau awal pemerintahan bermulanya menjadi Mubarak berapa tahun dah? Kalau itu tidak diakui, jadi kita merujuk ke mana? Ya. Jelas. Itu mulai daripada namanya Amirul Mukminin berubah menjadi kepengurusan, berubah menjadi bupati, belum bupati kecamatan. Kesimpulannya, apapun namanya itu semua, setiap pemimpin bertanggung jawab dengan umatnya. Kita tanggung jawab dunia akhir. Kita katakan Amirul Ini. Kalau nama bupati, gubernur, camat itu nama duniawi, tapi nama akhiratnya apa? Amir. Jelas. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, setelah yang tadi diceritakan bagaimana sejarah berdirinya kerajaan Melayu di Karimun, kemudian dari mana asal muasal Raja Melayu di Karimun dan siapa raja pertama sekaligus terakhir di Karimun? Oleh kerana kerajaan induknya di Pulau Penyengat Sri Indra Sakti, Karimun adalah daerah istimewa, daerah di bawah takluk jajahan kerajaan, maka ditunjuk namanya Amir.
Amir pertama itulah Raja Abdullah. Maka untuk mengingat jasa beliau, maka lapangan terbang di Sebati bernama lapangan udara Raja Abdullah. Dia lah pertama. Dia bukan sultan, tapi dia wakil sultan untuk mengelola pemerintahan di Kabupaten Karimun. Daerahnya, kekuasaannya Karimun, Undur, Moro, Kateman, itu di Indragiri. Itu daerah kekuasaan. Itu ada pertanyaan, tunjuk semalam. Itu dikatakan daerah kekuasaan. Kalau kekuasaan Kerajaan Lingga itu lebih luas lagi. Ingat, Riau Lingga tuh urutannya pertama dari Johor dari Malaka dari mana? Termasuk Majapahit. Saya beri ke saya. Nah, itu dasar kitab dari mana? Dari Tufat An-Nafis nama kitab. Yang bertuliskan Arab Melayu. Jadi raja pertama yang memerintah adalah Raja Abdullah bin Raja Ahmad Engkutua. Raja Ahmad Engkutua ini adalah penasihat kerajaan Pulau Penyengat. Bapaknya bernama Raja Haji Fisabilillah. Bapak Raja Haji Fisabilillah yang bernama Daeng Celak. Daeng Celak bapaknya adalah Tan Ribong Daeng Relaka. Bapak Tan Ribong Daeng Relaka adalah Lama Dusalat. Jadi sebenarnya saya susun dari awal Raja Bugis itu sampai ke saya nih. Saya ke 46. Dan soal terakhir, Pak. Ya. Dan apa penyebab runtuhnya kerajaan Melayu di Karimun ini, Pak? Sebenarnya dia bukan runtuh, habis masalah pemerintahan itu karena kita masuk kepada NKRI. Ya, itu kamu ketahui seluruh kerajaan Islam Nusantara ini sebenarnya tak kalah perang. Kenapa kalah? Sebab dalam itu ada pengkhianat. Aceh, apalagi dari daerah kerajaan. Siapa pengkhianat? Orang dalam sendiri. Tidak hanya dalam kerajaan, dalam sekarang negara kita pun yang menguntungkan siapa? Ada pengkhianat tak? Maka nak memegang pemerintahan itu, kekuasaan itu ada janji, sumpah. Itulah amanah. Kata dalam Bulinda, nak memegang agama amanat, buanglah sifat buat amanat itu salah satu sifat Rasul. Sebelum amanat, sidik dulu, sidik amanat, tabligh kan? Dia kalau mau jadi jemaah tabligh, jadikan sidik dulu amanat, baru tabligh. Banyak sok nak jadi tabligh tapi tak amanat. Enggak itu marah. Sidik amanah tapi fatona. Ini bijaksana. Makanya jadi pemimpin yang bijak. Bukan bijak sini aja, sana. Terus. Makanya namanya Karimun ini kita Tanjung Balai Karimun. Tanjung itu tanah yang menjorok ke laut. Balai ini adalah tempat pertemuan. Kalau tempat pertemuan, tempat rapat, tempat meeting itu orang cerdik pandai atau orang bodoh? Artinya sekarang adanya kantor kah, departemen kah, apa semua, office kah, itu harus diisi orang yang apa tadi? Balai ulama cerdik pandai, jangan orang bodoh. Kalau orang bodoh, cermin masyarakat itu adalah pemimpin. Pemimpin pandai adalah masyarakatnya. Paham tak? Ini peradaban. Maka kata kunci peradaban, kenapa harus beradab? Orang akan beradab apabila sedang duduk dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau banyak tuhan tak akan beradab. Paham? Kemanusiaan. Kenapa dikatakan kemanusiaan? Karena ada sifat ketuhanan. Kalau tidak ada sifat ketuhanan, kebinatangan tak boleh. Paham? Sekarang kita baca kita. Nah, kemanusiaan yang adil. Yang adil siapa? Adil itu salah satu nama Allah. Kalau kau nak memimpin, ada tak sifat adil? Kalau tak adil, sifat kau tak pakai. Nafsu kau timbul lagi. Asal kau suka, siapa yang kau suka. Walaupun dibodoh kau suka. Baru, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi peradaban itulah akhlak. Akhlak itu adalah moral. Sekarang pendidikan moral juga tak diajarkan di sekolah. Adalah di tarbiyah itu. Pak kan pendidikan agama Islam. Jadi satu seluruh di tarbiyah itu.
Jadi tugas nanti mentransfer pemahaman. Saya cuma mentransfer pemahaman. Bola. Ambil kata kunci Pancasila. Kalau sudah duduk dengan ketua dan yang Maha Esa, sampai yang terakhir bukan keadilan sosial bagi seluruh. Dah belum? Dah. Pancasila bukan digantung di sini. Garuda tengok ke mana? Burung Garuda tengok ke mana? Burung Garuda tengok kanan atau kiri? Apa kaki kanan? Sebaik? Baikan. Kau cakap kiri, buruk kan? Jangan tengok kanan ni, kau buat buruk. Kau tengok kiri. Dah. Dalam logo, yang tengah apa? Logo tadi, Pancasila. Bintang. Kalau urutan nomor 1 apa? Ketuhanan. Dalam logo tu dia bintang berapa cabang? Makanya ada kesaksian Pancasila kan? Di mana letak kesaksian Pancasila? Sila keberapa? Kalau tak ada nomor 1, kita ni tak sakti pun. Kalau tak sakti pun dah dikalahkan musuh. Dan makanya di pembukaan Undang-Undang atas berkat rahmat Allah dan kemerdekaan. Kita tak dijajah lagi oleh Jepang, Portugis, Belanda. Masih ada penjajahan? Masih ada. Belanda sudah pulang, Inggris sudah pulang, Belanda sudah pulang, Jepang sudah pulang. Tapi penjajah kita, sakit tak kita dijajah? Sakit. Berapa tahun? Kita dijajah? 3 abad. Hah? 3 abad. Sama Jepang? 3,5 abad, berarti 350. Sama 3,5 tahun? 353 tahun. Dah. Sakit kan? Sakit. Lebih sakit lagi dijajah bangsa sendiri. Yang tak benar itu tak boleh. Betul. Dan memang bukan soal itu, bukan soal Jepang, Belanda, Belanda, tapi mental menjajah. Yang menjajah itu orang berkuasa kan? Orang kaya kan? Maka kalau dalam konteks sejarah Islam, simbol kekuasaan itu Fir'aun, simbol kekayaan itu Karun. Orang sudah melebihi kuasa menjadi Fir'aun, orang lebih kaya jadi Karun. Yes. Dan pertanyaan terakhir Pak, apa saja peninggalan kerajaan Melayu di Kabupaten Karimun ini yang ada sampai sekarang nih Pak? Dia peninggalan yang sangat berharga. Dia tak meninggalkan istana, tidak meninggalkan kerajaan, dia meninggalkan masjid. Dia meninggalkan itu apa ada kerajaan, itu apa ada istana. Orang yang meninggalkan itu, apa isi istana itu? Makanya memberi simbol bahwa hiduplah dengan keberkahan daripada Allah. Kita Masjid Al-Mubarak, At-Tahiyatul Mubarakatuh, kita banyak. Jadi Riau untuk di Karimun tidak ada kerajaan. Dia hanya meninggalkan sebuah masjid sesuai dengan nama Kari. Kemudian Betul. orang, tapi jangan diganggu. Nah, kaya-kaya lah, nah, pandai-pandai lah, namain mentah-mentah, tapi jangan diganggu. Jadi sejarah itu mufrad dari kata sejarah itu artinya pokok, pohon atau sumber. Itu dalam bahasa Arab, bahasa Arab tuh. Betul? Sejarah tuh. Dan apa sumber daripada untuk memerintah Karimun? Masjid. Pesan daripada Amir ketiga Raja Sulaiman bin Raja Abdullah, barang siapa merobohkan Masjid Al-Mubarak, Karimun akan karam. Dan siapapun yang memerintah Karimun tidak memperhatikan Mubarak, dia akan ada barakah. Biasa. Terus. Tutup. Lagi, tanya lah. Banyak tuh 3 orang menjawab, Pak D ada, Pak D tu, Pak D kami tu.
Jadi baik Pak, makasih banyak atas informasi dan pengetahuannya, sangat bermanfaat dan sangat Sangat dan terima kasih atas waktunya. terima kasih banyak atas waktunya Pak. Kami mohon maaf kalau ganggu waktunya. Jadi walaupun kesimpulannya, walaupun kerajaan Melayu itu sudah tak ada, tapi ilmunya masih ada sampai sekarang Pak ya. Apa punya kerajaan ilmu tadi? Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajarin kawan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngajarin kawan ya.